Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 20 Mei berjudul Mengasihi Allah dengan segenap hidup. Dalam Roma pasal 8 ayat 28-29 tertulis demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Yesus anaknya menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudaraku sekalian, dalam ayat ini ditunjukkan kepada kita bahwa target hidup kekristenan adalah serupa dengan Yesus. Untuk itu Allah harus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, dan kebaikan tersebut adalah serupa dengan Yesus. Mengapa Allah harus menggunakan segala kejadian atau segala peristiwa dalam kehidupan ini guna perubahan kita agar menjadi serupa dengan Yesus? Sebab Allah tidak berintervensi di dalam jiwa manusia untuk dapat mengubahnya agar serupa dengan Yesus. Allah menggunakan sarana kejadian-kejadian dalam kehidupan untuk mengubah kita, orang percaya. Ini berarti perubahan yang dialami orang percaya bukan paksaan dari Allah, tetapi juga benar-benar melibatkan respon manusia itu. Allah mengizinkan peristiwa-peristiwa terjadi dalam hidup. Di dalamnya terdapat pelajaran-pelajaran rohani yang berdaya guna memproses orang percaya agar dapat mengalami perubahan kodrat, ya, dari kodrat dosa ke kodrat ilahi. Adapun apakah peristiwa-peristiwa yang dialami oleh orang percaya benar-benar berdaya guna mengubah masing-masing individu, nah itu tergantung dari masing-masing individu. Dalam hal ini masing-masing individu memiliki kebebasan apakah menangkap dan menerima berkat rohani melalui peristiwa-peristiwa hidup tersebut atau tidak sama sekali. Dalam hal ini tanggung jawab masing-masing individu tetap ada. Jadi kalau ada orang Kristen yang tidak bertumbuh dewasa atau tidak semakin seperti Yesus, bukan karena Allah diskriminatif, ya. Jadi kalau ada orang Kristen tidak bertumbuh dewasa atau tidak semakin seperti Yesus, ya salahnya sendiri. Seberapa banyak seseorang dapat menangkap dan menerima berkat rohani dari peristiwa-peristiwa hidup yang dialami, itu ditentukan oleh kualitas masing-masing individu. Artinya kualitas tersebut diukur dari seberapa dalam seseorang memiliki pemahaman yang benar mengenai kebenaran Alkitab. Seberapa dalam, ya tak? Seberapa luas, ya. Ini menentukan seberapa dalam atau seberapa luas seseorang memiliki pemahaman yang benar mengenai kebenaran Alkitab dan kesediaannya meninggalkan percintaan dunia serta kehidupan yang bersih. Ini juga kembali, saudara, tergantung dari masing-masing individu, saudara. Saudaraku, tanpa kualitas hidup yang baik, seseorang menjadi berkeadaan buta, saudara, terhadap berkat rohani yang Allah berikan melalui berbagai peristiwa-peristiwa hidup yang dialami. Ya, tentu saja kalau seseorang tidak memiliki pemahaman yang cukup, ya, mengenai kebenaran, ia tidak menangkap apa maksud Tuhan di balik peristiwa-peristiwa itu. Jadi berkat rohani yang diberikan di dalam dan melalui peristiwa-peristiwa itu menjadi sia-sia, tidak berdaya guna mengubah hidup, saudara. Dalam hal ini masing-masing orang bertanggung jawab atas pertumbuhan rohaninya. Hal ini juga terkait dengan keselamatan kekal, ya saudara.
terkait dengan keselamatan kekalnya. Nah, apa yang dikemukakan ini, saudara, meneguhkan apa yang dikemukakan dalam Lukas pasal 16 ayat 11 yang bunyinya demikian. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Ayat ini menunjukkan bahwa kalau seseorang masih terikat dengan mamon, maka tidak akan mengerti kebenaran yang Tuhan Yesus kemukakan dalam Alkitab. Tidak mengerti. Ini sama dengan, saudara, tidak menangkap suara Tuhan melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi yang Tuhan izinkan. Jadi kalau seseorang masih terikat dengan dunia, dia tidak menangkap pesan Tuhan melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam hidup. Demikian pula dalam Matius pasal 5 tertulis berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka yang suci hatinya akan melihat Allah. Ayat ini menunjukkan kesucian hati membuat seseorang dapat melihat dengan hati hurrao dalam bahasa aslinya, atau dapat menangkap suara Tuhan melalui peristiwa-peristiwa. Di dalam Roma pasal 8 ayat 28 sampai 29 tertulis mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalimat dalam ayat ini sangat jelas menunjukkan bahwa Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk menerima atau menolak anugerahnya. Apakah seseorang bersedia mengasihi Allah atau tidak? Kalau dikatakan Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, ini hanya ditujukan untuk mereka yang mengasihi Dia. Hal mengasihi Allah menunjuk sesuatu yang sangat pribadi, yaitu menyangkut perasaan. Tentu saja hal ini ada di wilayah diri manusia. Allah tidak berintervensi pada wilayah ini. Wilayah ini adalah wilayah kedaulatan individu. Kalau orang yang tidak mengasihi Allah tidak mengalami penggarapan dari Allah, berarti setiap individu menentukan apakah hidup dalam berkat atau tidak. Jadi jelas kalau orang mengasihi Allah digarap, tidak mengasihi, tidak digarap, ini menentukan. Berhubung target yang dicapai oleh sesuatu yang sangat tinggi, maka pertaruhannya juga tinggi. Maka kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Kita tak dapat mengabdi berdua Tuhan. Dan Yesus katakan harus rela kehilangan nyawa, artinya rela kehilangan segala kesenangan. Jadi fokus hidup hanya untuk bagaimana menjadi manusia sesuai yang dikehendaki Allah, yaitu menjadi seperti Yesus. Kiranya kebenaran ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia.